Ya, saya tidak ingin mendahului dan apalagi yang menjadi wewenang para pimpinan partai politik, rasanya saya tabu untuk berkomentar. Saya tidak ingin mendahului, tidak ingin GR gitu, karena pasti banyak pertimbangan. Kalau kedua tokoh pemegang kartu as ini memberikan lampu hijau, melajulah Sandiaga Uno menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo untuk melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 tampaknya merupakan hari keberuntungan, baik buat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno maupun Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup. Pasalnya sudah lama P3 mengincar Sandiaga Uno untuk menjadi kadernya. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Sandiaga Uno hingkang dari Partai Gerindra. Logistik politiknya yang sangat kuat dengan pundi-pundi kekayaan 10 triliun lebih tentu akan berdampak signifikan terhadap mobilitas politik P3. Dan dalam kalkulasi politik tentu Sandiaga juga tidak ingin kehadirannya di P3 hanya sekadar pelengkap penderita. Hampir tidak ada dunia politik yang steril dari pamrih dan kepentingan. Bahkan ada sebuah doktrin politik yang meyakini bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Dalam konteks demikian tentu sah-sah saja kalau pada akhirnya Sandiaga Uno mantap untuk menjejakkan kaki politiknya ke P3. Sementara kalau Sandi tetap bertahan di Partai Gerindra, parpol yang telah membesarkan dirinya sejak Pilpres 2019, tentu posisi tawar dan pamor politiknya tak secerah kalau Sandiaga Uno bernaung di P3. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah agenda Sandiaga Uno setelah resmi menjadi kader P3? Ya, dalam dunia politik tentu saja ada dong. Paling tidak menjelang kontestasi Pilpres 2024, kalau memang keberuntungan berpihak kepadanya, tentu posisi sebagai cawapres Ganjar Pranowo sebagai agenda jangka pendek yang perlu diperjuangkan dan diikhtiarkan. Apalagi P3 sebenarnya sudah memberikan jalan politik buat Sandiaga Uno melalui manuver politik P3 yang buru-buru berkoalisi dengan PDIP. Begitu Ganjar Pranowo diusung secara resmi oleh PDIP pada tanggal 21 April 2023 yang silam. Ini artinya sinyal politik P3 untuk menarik Sandiaga Uno ke P3 bisa dibaca dengan terang benderang. Ya, saya tidak ingin mendahului dan apalagi yang menjadi wewenang para pimpinan partai politik, rasanya saya tabu untuk berkomentar. Saya tidak ingin mendahului, tidak ingin GR gitu, karena pasti banyak pertimbangan. Dan tadi saya juga ditanya bagaimana pola kerja saya akan, konsep saya adalah 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Keikhlasan ini dibutuhkan karena tantangan Indonesia ini ke depan sangat luar biasa. Kalau kita lihat kan negara-negara di Eropa sudah masuk ke zona resesi. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tentu bukan hal yang mudah bagi Sandiaga Uno kalau memang benar ingin menjadi cawapres pendamping Ganjar. Ada banyak kompetitor bakal cawapres pendamping Ganjar yang sudah dikantongi PDIP. Dua rival politik yang dinilai sebagai pesaing terberat bagi Sandi adalah sosok Erick Thohir dan Mahfud MD. Namun jika kabar yang santer terdengar selama ini bahwa Erick Thohir bakal menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto itu benar, tentu menjadi kabar baik buat Sandi. Lantas bagaimana dengan sosok Mahfud MD? Ya, kita semua tahu Mahfud MD memang merupakan sosok yang memiliki tingkat popularitas tinggi. Integritas dan komitmen kebangsaannya tidak ada yang meragukan. Tidak kenal kompromi terhadap koruptor, tegas sikapnya terhadap kelompok intoleran dan radikal. Dari sisi profesionalisme, pamor Mahfud MD bisa terbilang moncer dan sangat kuat.
Namun dalam kontestasi politik, profesionalisme saja tampaknya tidak cukup. Posisi tawar politik Mahfud MD sedikit meredup karena bukan seorang kader parpol jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada pasal 8 disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dilanjutkan dengan pasal 9 yang berbunyi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Ini artinya kalau Mahfud MD tidak ada parpol yang berkoalisi dengan PDIP seperti Hanura atau Perindo yang menjagokannya, tentu bakal tertutup peluangnya untuk bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Dalam situasi demikian, tentu yang berpeluang besar untuk menjadi bakal cawapres Ganjar adalah Sandiaga Uno. Namun kalau kabar bahwa Erick Thohir bakal menjadi cawapres Prabowo itu hanya kabar burung, Erick juga masih menjadi kompetitor yang cukup berat buat Sandi. Masalahnya PAN yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempromosikan pasangan Ganjar Erick belakangan ini terkesan maju mundur untuk berkoalisi dengan PDIP sehingga masih menimbulkan tanda tanya besar. Kalau memang benar bahwa Erick Thohir bakal digandeng oleh Prabowo Subianto, tantangan yang harus dihadapi Sandiaga Uno tentu tak hanya sampai di situ. Kunci bakal cawapres pendamping Ganjar tentu harus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati dan bahkan juga Presiden Jokowi. Kalau kedua tokoh pemegang kartu as ini memberikan lampu hijau, melajulah Sandiaga Uno menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo untuk melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.